Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ini masih tentang pandangan-pandangan Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Misbahul Falah. Jadi ini saya sampaikan ada tiga pointers yang beliau sampaikan, dan ini serba tiga yang berhubungan dengan keseharian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini memiliki hubungan yang tidak bisa pisah sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa pisah, itu sebenarnya kita adalah perasaan-perasaan mustahil yang kita ciptakan sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama mengenai alamatus suqut fi ainillah. Ini tanda, ya, ini mengenai tiga tanda. Pertama, tanda mengenai orang yang gugur dari pandangan Allah. Artinya Allah tidak mau menengok lagi. Ini ada tiga, ya. Satu ada tiga. Satu, ar-ridho anin nafas. Orang yang ridho, rela terhadap kepentingan hawa nafsunya. Tentu ini lebih ridho kepada hawa nafsu dibanding ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah, ridho kepada seluruh perjuangan agama ini. Kok tiba-tiba nafsu kita prioritaskan? Itu namanya tanda-tanda kita memang ridho anin nafas. Di hikam malah disebutkan aslu kulli ma'siyatin, ya, wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafas. Ridho kepada nafsu itu pasti akan melahirkan maksiat, kemudian kelalaian, kemudian menuruti kesenangan-kesenangan saja. Kalau orang hidupnya terblokir di dalam imajinasi dan otaknya di sini, hidupku enaknya apa ya, asiknya apa ya, ke depan ini apa ya, ini terblokir terus. Ingat, kita bisa tidak dipandang oleh Allah ini. Satu. Yang kedua, adamur ridho anillah, malah tidak ridho kepada Allah. Apapun yang dari Allah kita mengeluh, ya. Apapun yang dari Allah kita merasa tidak menerima, kurang puas, kurang ini dan seterusnya. Padahal yang terjadi, yang kita lewati ini semuanya dari Allah. Enak nggak enak? Kalau buruk gimana? Ya buruk berarti itu dari diri kita yang harus kita koreksi, kita bertaubat kepada Allah. Itu cara kita ridho kepada Allah. Nah, yang ketiga, muzahamatul haq bil qada wal qadar. Muzahamatul haq bil qada wal qadar itu artinya membuat mencoba muzahamah, mencoba mengalihkan, artinya melakukan sebuah rekayasa di balik qada dan qadarnya Allah. Ya apapun ini membuat, bagaimana ya orang mencoba mengalihkan rekayasa ini? Bisa saja seseorang, gimana ya qada dan qadarnya Allah itu bisa saya rekayasa sehingga Tuhan itu memenuhi selera-seleraku semuanya. Nah, ini nanti bisa-bisa Allah akan berkata kepada Anda, kalau kamu tidak ridho terhadap qada dan qadarku, cari Tuhan selain aku. Bisa begitu, ya. Nah, ini tiga hal yang membuat kita gugur di mata Allah. Nah, sekarang sebaliknya, alamatul qurb minallah talat.
Tanda-tanda orang itu dekat, intim dengan Allah juga ada 3. 1, tarkul had. Apa tarkul had? Dia meninggalkan selera-selera nafsunya, selera kepentingan dirinya, dia redam betul. Itu tandanya orang meninggalkan seleranya demi semangat menuju kepada Allah. Yang kedua, al-qiyam bil haq. Semangat bangkit, ya, semangat bangkit bil haq. Bil haq, bersama Allah. Dia merasakan, oh aku semangat ibadah ini, itu, dan seterusnya, karena Engkau menyertaiku Tuhan. Engkau yang menggerakkan semuanya ini, bukan karena diriku, bukan karena kemampuan dan kekuatanku. Oh, itu tanda Anda mengalami qurb. Yang ketiga, wattawadu lillah fil khalq. Tawadu, rendah hati dengan sesama karena demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai tawadu supaya disebut Anda rendah hati. Ada loh orang itu kelihatan tawadu, loh Mas kok kelihatan tawadu, Kang, Pak. Iya, dalam hatinya, oh aku biar disebut orang yang rendah hati. Itu namanya sama dengan takabur. Karena apa? Diam-diam dia merasa mulia karena disebut tawadu. Itu kan namanya takabur. Ya, maka tawadu itu harus lillah banget. Jadi bagaimana supaya tawadu lillah? Kenalilah bahwa sifat-sifat Allah sesungguhnya yang tajalli di balik seluruh perilaku diri kita, sehingga kita tidak memiliki daya dan upaya bahkan untuk sekadar merasa diri kita tawadhu pun tidak ada. Nah, itu baru tawadhu yang sesungguhnya. Oke. Kemudian, nah ini yang terpenting lagi, ada 3 hal mengenai alamatul wusul, tanda-tanda wusul. Itu ada 3. Aku ini sudah nyambung belum ya dengan Allah? Itu mungkin pertanyaan yang bertubi-tubi menyelimuti jiwa dan pergolakan pikiran Anda. Aku ini sebenarnya sudah wusul belum? Nah, 3 ini indikatornya. 1, al-fahmu anillahi ta'ala. Faham pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengenal Allah, ya. Banyak orang tahu, bertauhid, beriman, iya, banyak. Tapi tidak banyak orang yang faham Allah. Faham itu berarti faham hanya orang-orang yang merasa intim yang faham, yang dekat yang faham. Bahkan kalau Anda dengan kekasih Anda ketika berkedip pun Anda sudah faham, itu karena Anda begitu dekat dan merasakan. Kalau Anda faham dengan Allah, maka kemana, dimana, dalam situasi apapun merasakan rasa ilahiyah. Itu namanya faham Allah. Dan tidak membedakan. Jangan sampai contohnya, wah ini ada situasi dalam kondisi dicoba oleh Allah. Allah kayaknya apalagi nggak suka ya sama aku ya. Allah kasih sayangnya mulai berkurang. Itu namanya nggak paham dengan Allah. Tidak paham dengan kasih sayang Allah maksudnya. Artinya kita harus paham kasih sayangnya, rahmatnya, fadlnya, ya, paham nurnya, paham ketika Allah sedang berbicara terus menerus dengan Anda. Itu tanda-tanda kita wuslah. Kemudian nomor 2,
wal istima' minallah. Dia merasakan menyimak segalanya dari Allah. Jadi bagaimana ini? Suara apapun yang dia dengar, dia rasakan itu dari Tuhan. Seluruh alam semesta ini, kalau toh pun harus Anda dengar suaranya, mulai suara angin, suara api, suara udara, suara binatang, suara manusia, ini semuanya dari, dan dia akan menyimak. Coba bayangkan, ini orang-orang busuk ini. Ya, luar biasa, Masya Allah. Nomor 3, wal akhdhu anillah. Wal akhdhu anillah. Dia mengambil sesuatu semuanya dari Allah. Dia tidak pernah merasa mengambil sesuatu dari makhluk. Loh, kalau dia diberi uang, diberi sesuatu oleh sesama, bagaimana? Dia tetap merasakan itu dari Allah. Nah, ya, karena kalau dia menerima sesuatu yang dia lihat itu dari makhluk, maka hirman, dia sedang terhalang dari Allah. Maka sedikit banyak dia akan bersyukur terus menerus, dan syukurnya sama, tidak dipengaruhi oleh kuantitas apa yang dia dapat. Karena yang dari Allah, kecil maupun besar secara material, sama-sama indah, sama-sama agung, sama-sama mulia, sama-sama tiada tara. Nilai itu namanya al-akhdhu minallah. Nah, ini 3 hal ya, nanti penting akan kita camkan di dalam hati kita, dan kita hayati, kita pelajari, kita resapi. Saya kira itu supaya kita apa? Supaya kita ini memiliki standar spiritual, ya, standar monitoring. Oh, 3 hal itu kira-kira matching nggak di hati? 3 hal yang membuat aku gugur di mata Allah, 3 hal yang membuat aku dekat dengan Allah, 3 hal apakah aku sudah nyambung ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.